Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPN dimanapun berada, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan, amin. Sosok Muhammad sebagai pribadi agung dan gemilang dengan peran yang diembannya sebagai Rasul Allah menarik perhatian dunia, termasuk dari kalangan tokoh atau ilmuwan dari Barat. Salah satunya Karen Armstrong. Dr. Karen Armstrong lahir di Wilmore, Worcestershire, Inggris tanggal 14 November tahun 1944. Dari tahun 1962 hingga 1969 ia berdiam di Biara Serikat Yesus Putra Kudus. Karen menempuh pendidikan sebagai biarawati Katolik selama 7 tahun. Ia masuk biara di usia remajanya 17 tahun. Sebenarnya keluarga Karen menentang keputusannya untuk menempuh hidup sebagai biarawati. Namun Karen berkeras pada pendiriannya. Menurut dia menjadi biarawati bukanlah pelarian dan ia bisa bertahan hingga 7 tahun di sekolah tersebut. Ketika itu ia ingin menemukan Tuhan. Karen muda sangat antusias saat akan masuk ke sekolah biarawati tersebut. Namun bayangannya mengenai sekolah biarawati berubah ketika ia masuk ke dalamnya. Banyak hal yang membuat hati Karen Armstrong bergejolak. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari sekolah itu setelah 7 tahun hidup bersama para biarawati. Hingga akhirnya Armstrong mempelajari sastra di Universitas Oxford, Inggris. Perhatiannya lalu tercurah pada agama-agama besar. Ia pun mengajar di Leo Baek College, London. Persentuhan Karen dengan Islam sebenarnya tidak sengaja. Ketika itu Karen ke Yerusalem untuk sebuah proyek di televisi. Proyek itu membahas mengenai agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Berada di Yerusalem, mata Karen selalu tertarik ke arah kubah keemasan Dome of Rock. Ia sempat dibawa ke dalamnya oleh Ahmed, seorang Muslim Arab yang menetap di Yerusalem Timur. Ahmed adalah sopir yang disewa Karen untuk berkeliling di Yerusalem. Di dalam Dome of the Rock Karen melihat ada sebuah batu. Ahmed menjelaskan kepada Karen mengenai sejarah batu tersebut. Batu itu adalah batu tempat Nabi Muhammad berpijak menuju langit terkait peristiwa Isra Miraj. Batu itu juga tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Ismail. Mendengar penjelasan Ahmed, Karen merasa malu karena ketidaktahuannya tentang Islam. Karen juga mendapat aura berbeda ketika memasuki Masjidil Aqsa. Ia merasa seperti berada di rumah sendiri. Keberadaannya di Yerusalem menghenyak Karen. Untuk pertama kalinya ia mendengar azan. Pengakuan Karen, ia tersentak dari tidurnya ketika mendengar azan subuh berkumandang. Ada satu pengalaman yang juga membuat Karen kagum dengan orang Islam. Saat itu Karen dalam perjalanan pulang ke hotel. Ia ditemani Ahmed dan 2 teman Ahmed yang asyik minum bir. Selama perjalanan Karen mendengar alunan musik Arab dari radio dalam mobil. Tiba-tiba musik berhenti berganti menjadi alunan Al-Quran. Ahmed menjadi bersemangat dan hal itu membuat Karen terkesima. Sepengetahuannya Ahmed bukanlah seorang Muslim yang taat. Namun ia tetap mendengarkan lantunan Al-Quran sampai nyaris menitikkan air mata. Bahkan Ahmed sesekali memberi penjelasan kepada Karen mengenai artinya. Melihat pemandangan ini membuat Karen tertegun. Ini sangat berbeda dengan di tempat asalnya London. Di London orang sekuler seperti Ahmed akan mematikan radionya ketika mendengar pembacaan Alkitab. Benak Karen berpikir entah bagaimana kitab suci ini bisa menyentuh pria keras seperti Ahmed yang telah berusia 50 tahun. Kesan ini juga yang membuat Karen makin tertarik mempelajari Islam. Puncaknya adalah ketika terbit buku Salman Rushdie berjudul Ayat-Ayat Setan. Novel ini membuat umat Islam di dunia marah karena isinya menghina Nabi Muhammad. Sampai-sampai tokoh spiritual Iran Ayatullah Khomeini mengeluarkan fatwa hukuman bagi Salman Rushdie dan penerbitnya. Reaksi seperti ini makin membuat citra Islam buruk di mata dunia. Islam dianggap sebagai agama kekerasan. Padahal kata Karen Islam sejatinya tidak seperti itu. Atas dasar itulah Karen menulis buku berjudul Muhammad. Ia ingin melawan stigma tentang Islam di dunia Barat dari sudut pandang orang Barat. Lama-kelamaan, Karen makin kagum dengan sosok Nabi Muhammad. Bukunya, Muhammad Biography of the Prophet terbit pertama kali tahun 1991. Buku ini bisa dilihat sebagai salah satu biografi Muhammad karya orang Barat non-Muslim. Armstrong melihat Muhammad sebagai manusia paling menakjubkan yang pernah hidup. Armstrong ingin memupus apa yang disebutnya penyakit takut Islam yang melekat pada masyarakat Barat, atau endemic Islamophobia of the West.
Ia yakin harus ada pemahaman yang tepat mengenai Islam termasuk mengenai Muhammad. Karen pun menulis biografi sang nabi. Cara dia menulis sejalan dengan metode historiografi modern, berpijak pada fakta, analitis, dan kontekstual. Gayanya simpatik hingga paparannya sering terasa seakan berasal dari dalam. Ia menulis, barangkali kita bisa mulai dengan bertolak dari sosok Muhammad, tokoh yang pelik, penuh semangat dan ada kalanya melakukan sesuatu yang sulit kita terima. Akan tetapi secara gemilang mampu merintis tatanan yang kokoh, menentukan agama dan tradisi budaya yang tidak didasarkan pada pedang. Tidak seperti menurut mitos Barat, Islam mementingkan kedamaian dan rekonsiliasi, tulis Karen Armstrong. Karen Armstrong menyatakan bahwa Muhammad sosok yang juga relevan pada masa kini karena jahiliyah bukan era sejarah saja, melainkan cara berpikir yang melahirkan kekerasan dan teror yang dilakukan banyak orang saat ini. Mengenai sejarah panjang kebencian terhadap Muhammad dan Islam pada budaya Barat berakar jauh sejak masa Perang Salib. Pada abad ke-12 para pendeta Kristen di Eropa berkeras bahwa Islam merupakan agama pedang yang kejam dan Muhammad memaksakan agamanya pada dunia yang enggan menerimanya dengan kekuatan senjata. Mereka menyebutnya seorang bernafsu besar dan berkelainan seksual. Versi menyimpang tentang kehidupan Nabi ini menjadi salah satu ide yang diterima oleh Barat. Orang Barat selalu merasa sulit untuk memandang Muhammad dalam sorotan yang lebih objektif. Tetapi tidak demikian dengan Karen Armstrong dan banyak tokoh ilmuwan serta pemikir berakal sehat lain termasuk dari Barat. Muhammad menyampaikan pelajaran penting bukan hanya kepada kaum muslim melainkan juga kepada orang-orang Barat. Kehidupannya adalah sebuah jihad. Kata ini tidak selalu berarti perang suci melainkan perjuangan. Masih menurut Karen Armstrong, Muhammad benar-benar berpeluh dalam upayanya untuk menghadirkan kedamaian di dunia Arab yang tercabik oleh perang. Kita butuh orang yang siap untuk melakukan hal tersebut pada hari ini. Hidup Muhammad mengajarkan untuk tanpa lelah melawan ketamakan, kezaliman dan keangkuhan. Ketika itu beliau Muhammad menyadari bahwa tanah Arab sedang berada pada titik balik. Cara berpikir lama tidak lagi memadai. Maka beliau mempertaruhkan dirinya sendiri dalam upaya kreatif untuk mengembangkan sebuah solusi yang sama sekali baru. Demikian sekelumit mengenai Muhammad dan Islam menurut kajian ilmiah Karen Armstrong. Ia juga menulis buku berjudul, Through the Narrow Gate, 1981, tentang pengalamannya sebagai biarawati minggat. Karen pun menulis buku tentang Islam, Kristen, Judaisme, dan Buddhisme. Buku lainnya berjudul History of God tahun 1993. Dalam studi Islam, Karen Armstrong tergabung dalam Association of Muslim Social Science, dan tahun 1999 pada Islamic Center of Southern California. Demikian salah satu pembelaan lain terhadap sosok Nabi Muhammad dan Islam yang justru disampaikan ilmuwan yang konon merupakan biarawati Kristen. Dia adalah Dr. Karen Armstrong. Pemikirannya yang jernih tentang Muhammad dan Islam, jauh dari kabut kebencian yang hitam, mampu mengungkap sosok Nabi dan ajaran Islam secara mengagumkan. Semoga memberikan pencerahan pada pikiran dan hati kita. Jangan lupa klik subscribe kanal YouTube ini dan share videonya. Terima kasih dan